Rusia masih menyerang Ukraina. Beberapa media melaporkan bahwa pertempuran sekarang meningkat di kota-kota negara Presiden Zelensky. Berikut perkembangan terakhir perang Rusia di Ukraina, seperti dikutip AFP. Rencana evakuasi. Rusia mengumumkan akan membuka koridor kemanusiaan mulai Selasa, pukul 7 waktu setempat. Ini akan memungkinkan warga sipil untuk melarikan diri dari beberapa kota Ukraina, termasuk ibu kota Kyiv dan kota pelabuhan Mariupol. Rencana tersebut juga mencantumkan rute evakuasi dari Kyiv serta Mariupol, Kharkiv dan Sumy, yang semuanya memiliki wilayah yang diserang oleh Rusia dalam beberapa hari terakhir. Tetapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia menghalangi evakuasi warga sipil melalui koridor kemanusiaan menggunakan tank, peluncur misil, dan ranjau. Penasihat Presiden Kyiv mengatakan bahwa putaran ketiga negosiasi antara Ukraina dan Rusia di perbatasan Belarus-Polandia telah menghasilkan hasil positif dalam membuka koridor kemanusiaan. Перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Namun, negosiator utama Rusia, Vladimir Medinsky, mengatakan harapan Moskow untuk pembicaraan itu belum terpenuhi. Turki telah mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pembicaraan Menteri Luar Negeri Rusia dan Ukraina Kamis depan. Korban pengungsi. Rusia telah mengintensifkan serangannya di beberapa kota Ukraina, termasuk kota Gostomel dekat Kyiv, Kharkiv di timur, Sumy di timur laut, Chernihiv di utara dan Mykolaiv di barat daya. Akibatnya, puluhan ribu orang masih terdampar tanpa air atau listrik di pelabuhan selatan Mariupol setelah 2 kali upaya evakuasi gagal. Sedikitnya 13 orang juga tewas dalam penembakan di sebuah industri roti di Makariv, sekitar 50 km sebelah barat Kyiv, menurut layanan darurat Ukraina. Di sisi lain, PBB membutuhkan jalur aman untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke zona konflik di Ukraina. Warga sipil di tempat-tempat seperti Mariupol, Kharkiv, Melitopol dan di tempat lain sangat membutuhkan bantuan, terutama pasokan medis untuk menyelamatkan nyawa, kata Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths dalam pertemuan tentang keadaan darurat. PBB juga mengatakan 1,7 juta orang telah meninggalkan Ukraina, menjadikannya krisis pengungsi yang tumbuh paling cepat sejak Perang Dunia Kedua. Sementara FIFA mengatakan bahwa pemain dan pelatih asing yang bekerja di Rusia dan Ukraina akan diizinkan untuk menangguhkan sementara kontrak mereka dan pindah ke tempat lain. Otoritas olahraga melarang Rusia dari kompetisi internasional setelah invasi ke Ukraina dan FIFA mengatakan langkah-langkah baru dirancang untuk memfasilitasi kepergian pemain dan pelatih dari staf asing Rusia, jika mereka ingin pergi. Harga minyak dan gas melonjak. Harga minyak mencapai level tertinggi hampir 14 tahun dan harga gas alam Eropa dan Inggris mencapai rekor tertinggi setelah Amerika Serikat, AS, mengusulkan embargo impor minyak dari Amerika Serikat, Rusia. Namun, para pemimpin Jerman, Inggris Raya dan Belanda telah memperingatkan larangan semacam itu, dengan mengatakan hal itu dapat membahayakan keamanan energi Eropa. Satu, AS menuduh Rusia menggunakan senjata biologis di Ukraina. 15, 16, 17. Есть! Есть, блядь!
Убили, сука! Amerika Serikat memperingatkan Rusia dapat menggunakan senjata biologis dalam invasi berkelanjutannya ke Ukraina mulai tanggal 24 Februari. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price menemukan kemungkinan itu setelah Rusia mengajukan kecurigaan bahwa negara Paman Sam mendukung penggunaan senjata biologis. Senjata di Ukraina. Menurut Price, Rusia sengaja menyebarkan isu tersebut sebagai alasan untuk menggunakan senjata biologis di Ukraina. Zelensky mengundang Putin untuk berdialog, menawarkan solusi untuk Luhansk dan Donetsk. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui bahwa ia memiliki solusi untuk Luhansk dan Donetsk, wilayah Ukraina yang berkonflik dengan Rusia. Dia juga mengundang Presiden Vladimir Putin untuk berdialog. Kami memiliki solusi yang dapat memperbaiki masalah ini. Yang perlu dilakukan adalah Presiden Putin mulai berbicara kepada kami, kata Zelensky kepada ABC News dikutip TASS pada Rabu, tanggal 9 Maret. Saya berbicara tentang jaminan keamanan. Lugansk dan Donetsk tidak diakui oleh negara manapun kecuali Rusia. The safety of citizens. Meanwhile, the Turkish president expressed his concern about the campaign waged by Western countries against Russia. During the talks. Setelah Chernobyl, kontak terputus dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia setelah diduduki oleh Rusia. Badan Energi Atom Internasional, IAEA, kehilangan kontak dengan sistem pemantauan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia di Ukraina. Laporan ini muncul sehari setelah pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl kehilangan kontak dengan Rusia. Это генерал, блядь, знакомьтесь, блядь. Dalam beberapa hari terakhir, IAEA telah kehilangan transmisi data jarak jauh dari sistem keamanan yang dipasang untuk memantau bahan nuklir di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl dan pembangkit listrik tenaga nuklir lainnya di Ukraina ke Rusia. Kontrol, pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia, bunyi sebuah pernyataan di situs web IAEA. Hingga saat ini, IAEA tidak mengetahui alasan hilangnya data yang dikirimkan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Namun, berita ini muncul hanya sehari setelah IAEA melaporkan insiden serupa di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan penghentian transmisi data di pembangkit listrik tenaga nuklir seperti ini sangat mengkhawatirkan.